Pas interviewnya itu yang ditanyain sama pihak TW-nya yaitu, ini aku catat di buku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube-nya aku, Nuritma Kamila. Apa kabar nih kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau melanjutkan video aku yang kemarin untuk berbagi pengalaman tentang interview di PT Indonesia Epson Industri. Kalau kalian mau tahu tahapannya itu gimana dan apa aja nih yang bakal ditanyain pada saat interview, kalian tonton video aku sampai habis ya. Ya udah langsung aja ya ke pembahasannya. Setelah aku dapat pengumuman bahwa aku lolos, pengumumannya tuh kayak gini di WA sama pihak TWI-nya bahwa kita itu dinyatakan lolos dan diminta untuk segera join ke grup untuk interview. Kalau nggak salah nih, dari 800 orang kurang lebih yang tes waktu itu, yang lolos hanya sekitar 280 orangan. Nah, yang lolos di tahapan seleksi tes online-nya itu bakal diminta untuk join ke grup WA. Di grup WA itu kita bakal dikasih informasi tentang interview. Kan interviewnya itu ada yang online, ada yang offline. Untuk interview online-nya itu yang aku tahu sih kayak gini. Kan satu hari itu bisa untuk 2 sesi atau 3 sesi kalau nggak salah. Jadi sesi pertama misalkan 10 orang untuk jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Jeda istirahat siang tuh ya, azan zuhur. Lanjut untuk sesi kedua 10 orang lagi jam 1 sampai jam 3 misalnya gitu ya. Setelah itu kan jeda azan asar gitu. Lanjut nih setelah itu untuk sesi ketiganya 10 orang lagi. Kalau untuk interview online itu per sesi itu hanya 10 orang ya. Jadi 10 orang bergilir gitu. Nanti di grup itu bakal dipanggil sama pihak yang mewawancarai gitu ya. Nah, dipanggil nih misalkan si A, si B, si C gitu. Silahkan join ke Google Meet. Kan itu kan interview online tuh pakai Google Meet ya. Ya udah kita kan dikasih linknya, kita tinggal join aja. Untuk apa-apa aja yang ditanyain pada saat interview online tuh aku kurang tahu ya, karena aku itu kebagiannya interview offline. Untuk interview offline-nya nih yang aku alami sendiri, jadi tahapannya itu kita tuh dikasih informasi, kita di WA dikasih tahu list namanya ada 40 orang. Misalkan tanggal 17 September untuk nama list tersebut diharapkan hadir di kantor TWI gitu ya, jam 8 sampai dengan selesai. Setelah aku dapet pemberitahuan bahwa aku interview offline tuh kan nama aku ada di list tersebut gitu ya. Ya udah aku tinggal persiapin diri aku untuk pelaksanaan interview nanti. Untuk panggilan interviewnya itu kayak gimana, aku waktu itu nggak sempet SS, aku lupa, aku minta maaf ya. Tapi ya panggilannya tuh kan lewat WA ya. Ya udah cuman di list namanya, terus dikasih tahu bahwa hari ini jam segini kita tuh diharapkan untuk hadir di kantor TWI untuk melaksanakan interview offline. Setelah aku sampai besoknya tuh hari untuk interviewnya di kantor TWI, kita nunggu ya sekitar 1 jaman deh untuk semuanya yang dapat panggilan interview hari itu hadir kumpul gitu. Setelah itu kita diminta untuk memasuki kantor TWI.
kita dikasih tahu untuk berkumpul di ruangan di lantai atas tuh ya, lantai 2 gitu. Ya udah, dari 40 orang tersebut kan duduk di bangkunya masing-masing gitu secara beraturan, dan pihak TW-nya itu 1 orang ada di depan untuk mewawancarai atau meninterview gitu ya. Pas interviewnya itu yang ditanyain sama pihak TW-nya yaitu, ini aku catat di buku ya, aku bakal sebutin. Yang pertama perkenalan diri, yang kedua asal sekolah, yang ketiga lulusan tahun berapa, yang keempat hobi, yang kelima itu kegiatan setelah lulus sekolah, dan yang keenam itu motivasi kerja di PT Indonesia Epson Industri. Dan untuk interviewnya itu satu persatu sesuai dengan absen pada saat pemberkasan. Ya udah, pas giliran aku nih, nama aku dipanggil Nurhikmah Kamilah gitu. Setelah aku selesai interview nih gitu, aku kayak ngerasa insecure gitu karena aku pas interviewnya gugup. Terus juga aku belum punya pengalaman kerja kayak yang lain. Kan pas yang lain dipanggil buat berdiri gitu untuk memperkenalkan diri dan lain-lain, itu kan banyak yang udah mempunyai pengalaman ya. Sementara aku tuh belum. Nah, setelah selesai nih 40 orang di interview semua, kita ya udah dibolehin pulang. Nanti hasilnya itu bakal diumumin lewat WA. Jadi hasil pengumuman interviewnya lolos atau enggak tuh enggak lama, cuma sekitar berapa hari ya, 1 hari 2 hari gitu. Setelah menunggu nih antara 1-3 harian lah gitu, akhirnya keluar nih hasil dari interviewnya. Dan alhamdulillah banget, aku itu lolos. Aku lolos untuk tahapan interviewnya. Padahal kan aku ya udah ngerasa kayak insecure gitu ya. Aku pertama interviewnya itu gugup, terus juga aku belum punya pengalaman kerja. Tapi semua itu tuh nggak menjamin bahwa kita bakalan nggak lolos. Makanya kita tuh jangan kayak nyerah aja, jangan nyerah dulu. Dari misalkan kita belum punya pengalaman ataupun interviewnya itu gugup, itu tuh nggak menjamin bahwa kita tuh nggak lolos. Semuanya itu tergantung kayak usaha kita dan juga rezeki kita masing-masing. Sekalipun orang itu interviewnya lancar, terus juga pengalamannya itu banyak di PT-PT yang besar gitu, itu juga nggak menjamin bahwa dia itu bakalan lolos. Ya udah, setelah list pengumuman nama-nama yang lolos itu, ada informasi lagi bahwa yang lolos semuanya itu yang di list nama tersebut disuruh join ke grup untuk MCU. Seneng banget dong aku gitu ya, alhamdulillah gitu. Aku itu udah bisa sampai tahap ke MCU, kayak nggak nyangka aja gitu. Padahal kan kata orang-orang tuh untuk melamar di PT Epson tuh kayaknya susah, tapi ya alhamdulillah aku kayak nggak nyangka aja gitu, aku bisa berhasil sampai ke tahap tersebut. Dan untuk tahapan di MCU-nya bakal aku kasih tahu ke kalian di part video selanjutnya ya. Nanti di situ bakal aku kasih tahu tentang tahapan-tahapannya. Terus juga apa aja sih yang bakal dicek atau diperiksa pada saat MCU. Untuk video kali ini tentang interviewnya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Aku minta maaf kalau penyampaian aku masih berbelit-belit atau kurang jelas. Nanti kalian bisa tanyain di kolom komentar. Insya Allah nanti bakal aku jelasin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.